Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini seperti teka-teki, yang dimana kita sibuk mencari kebahagiaan, kita sibuk memahami emosi, kita sibuk mengejar impian, namun tetap ada bagian yang terasa kurang. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, bagaimana kita bisa memahami dan menyatukan bagian-bagian tersebut melalui pendekatan psikologi ISQ. Saya Hanifah Hasnanada dari program studi psikologi semester 1 Universitas Ari Ginanjar dengan NIM 2410140007. Saya akan berbagi tentang bagaimana psikologi ISQ dapat menemukan makna sejati dalam hidup sekaligus menjadi lebih baik dalam memahami diri dan memahami orang lain. Pertama, kita akan memahami hubungan antar 4 aliran psikologi. Dalam dunia psikologi, terdapat 4 aliran utama yang memiliki pandangan unik. Yang pertama ada psikoanalisis. Aliran ini menyoroti pentingnya alam bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia. Kemudian yang kedua ada behaviorisme, yang dimana difokuskan pada perilaku yang terlihat dan dapat diukur. Yang ketiga ada humanistik. Aliran ini berfokus pada pertumbuhan pribadi, kebebasan, dan aktualisasi diri. Yang keempat ada kognitif, yang dimana menyoroti cara manusia memproses informasi, berpikir, dan belajar. Nah, meskipun masing-masing aliran memberikan wawasan berharga, banyak yang belum menyentuh aspek spiritual manusia secara mendalam. Disinilah psikologi ISQ hadir menawarkan pendekatan yang holistik. Psikologi ISQ berakar pada pemikiran bahwa manusia bukan hanya makhluk intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual. Pendekatan ini dikembangkan dengan inspirasi dari tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, yang menekankan keseimbangan ilmu dan spiritualitas. 3 pilar utama psikologi ISQ, lapisan terluar, yaitu ada kecerdasan intelektual untuk berpikir logis dan analitis. Lapisan 2 terdalam, emosional, kecerdasan emosional untuk mengelola emosi dan membangun hubungan. Dan yang terdalam yaitu kecerdasan spiritual untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Yang dimana jika kita bahas dalam model psikologi ISQ ada 8. Yang pertama, lapisan terluar yaitu ada biopsikologi yang mengkaji hubungan antara otak, sistem saraf, dan perilaku manusia. Yang kedua ada kognitif, menekankan pada proses berpikir, cara kita memproses informasi, dan bagaimana ini mempengaruhi perilaku kita. Yang ketiga ada behaviorisme, fokus pada perilaku yang dapat diamati dan bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku tersebut. Yang keempat ada psikoanalisis, dikembangkan oleh Sigmund Freud. Pendekatan ini mengeksplorasi alam bawah sadar dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Yang kelima ada humanistik dan transpersonal, menekankan pada perkembangan potensi manusia secara penuh dan pengalaman transpersonal yang melampaui batas-batas individu. Yang keenam ada logoterapi, diperkenalkan oleh Victor. Terapi ini menekankan pada pencarian makna hidup sebagai kunci untuk kesehatan mental. Yang ketujuh ada psikologi positif, fokus pada pengembangan kualitas positif dalam diri individu seperti kebahagiaan, kepuasan hidup, dan optimisme. Dan yang terakhir bagian terdalam, psikologi ISQ. Lingkaran terdalam ini merupakan inti dari model
menggabungkan kecerdasan emosional dan spiritual untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri dan makna hidup. Jadi, model ini menunjukkan bagaimana berbagai pendekatan psikologis dapat terintegrasi dalam ISQ, menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan manusia. Psikologi ISQ menawarkan banyak manfaat dalam kehidupan modern, di antaranya dapat membantu individu menemukan makna hidup di tengah tekanan kehidupan sehari-hari, kemudian meningkatkan pengelolaan stres dan emosi sehingga menciptakan ketenangan batin. Ketiga, memberikan memberikan panduan untuk mencapai aktualisasi diri. Pendekatan ini juga mendukung integrasi antara sains dan spiritual. Albert Einstein pernah berkata, "Sains tanpa agama adalah buta. Agama tanpa sains adalah lumpuh." Psikologi ISQ menjembatani kedua hal ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan juga sangat relevan di dunia pendidikan, seperti yang diterapkan di Universitas Ari Ginanjar, di mana mahasiswa-mahasiswi didorong untuk mengintegrasikan aspek intelektual dan spiritual dalam pengembangan diri mereka. Dari penjelasan tadi, kita telah memahami hubungan antar aliran psikologi dan pentingnya spiritualitas, kemudian konsep utama psikologi ESQ dengan fokus pada IQ, EQ, dan SQ. Dan yang terakhir, manfaat psikologi dalam membantu individu menemukan keseimbangan hidup, terutama dalam konteks modern yang penuh tantangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya berharap pembahasan ini dapat menginspirasi dan memberi wawasan baru bagi kita semua. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau bertanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.